Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Herpi Noki Pradikta, MHI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, nama saya Azri Rahayu dengan NPM 20210100278. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan ke-11 dengan judul Bangunan Hukum Islam di Indonesia. Devin Law dan Man Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan pada manusia di dunia ini. Bila kita perhatikan pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai identitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan sejak periode paling awal sejarah hukum Islam. Hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sunnah. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi optimologis hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum nasional. Namun sebelum kita lebih jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum Islam di Indonesia. Dalam rangka membangun sistem hukum, pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis. Living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam di Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional di Indonesia harus mengandung ciri yang pertama itu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Kemudian yang kedua mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Kemudian yang ketiga sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. Kemudian yang kelima itu responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Kemudian perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.